Yang menghambat manifestasi saya itu yang banyak drama itu kan pikiran saya sendiri, bukan orang lain. Iya, Bahwa iya, orang iya, lain iya. meragukan ya, ya ngapain lu terima orang lain? Ya kan? Orang lain meragukan ya kenapa sepanjang kamu nggak menerima itu ya ya anjing menggonggong kafilah berlalu. Karena semakin banyak sampah yang kamu simpan, energi yang kamu pakai buat memelihara sampah itu besar, semakin besar juga. Bayangkan kalau sekarang tiba-tiba sampah itu lepas, kamu nggak perlu lagi mengeluarkan energi seperti segitu gede, maka kamu akan surplus energi. Yang terbesar itu adalah bagaimana kamu menemukan atau terkoneksi dengan awareness. Itulah jati dirimu sebenarnya. Begitu kamu terkoneksi dengan itu, maka semuanya akan disesuaikan. Nah, Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya gini, Ko Irwan. Kayaknya jika kemudian realitas hidup kita itu adalah bagian dari apa tuh namanya, merupakan cermin dari kesadaran kita. Nah, caranya supaya kemudian kita itu bisa mengubah frekuensi batin kita itu, Ko Irwan, supaya bisa memanifestasikan hidup yang lebih damai, berkelimpahan dan penuh makna gitu. Selain selain lewat sadar nafas tadi, ada cara lain nggak untuk mengubah frekuensi batin itu? oke, bagus pertanyaannya. Untuk mengubah frekuensi batin, selain tadi kita terkoneksi ya dengan Mm-mm. awareness, itu Ya. yang paling penting, kita juga harus belajar tentang bagaimana pola pikiran, Pak. Ya, jadi pikiran kita ini sebenarnya adalah tools, ya, bukan sekali lagi kita nggak boleh memusuhi pikiran kita. Mm-mm. Pikiran kita tuh bekerja seperti itu karena dia program. Dan siapa programmernya? Ya kita sendiri. Oke. Ya kita sendiri nomor satu itu paling penting. Nah, kenapa kok pikiran? Karena tadi pikiran ini yang menentukan eh, frekuensi yang diinginkan oleh Pak Enda tadi itu. Mm-mm. Itu kan kalau boleh diterjemahkan, itu semua akan tercapai kalau kita mendapatkan namanya rasa layak, Iya, ya iya, kan? Rasa iya, iya. layak itu muncul. Mm-mm. Nah, supaya bisa rasa layak itu bisa muncul, perlu proses, Pak. Perlu proses untuk menanamkan itu dalam pikiran kita. Ya, jadi perlu proses, perlu perlu kita sebagai programmernya belajar bahasa pemrograman. Ya, bagaimana kita memprogram otak kita, pikiran kita ini, agar bisa selaras dengan apa yang kita inginkan, agar dijadikan partner. Ingat, pikiran kita bukan musuh ya. Ya, jadi saya tidak setuju mengatakan ego, pikiran itu berarti musuh kita yang harus kita musuhin. Enggak, itu tools. Kalau kita memusuhi pikiran, sama seperti kita punya mobil, kita ngajak kuat-kuatan tarik tambang sama mobil kita. Ya pasti kalah kamu. Ya kan? Pasti kalah. Kamu balapan lari sama mobil, ya pasti kalah. Pasti kalah. Karena mobil diciptakan bukan untuk kuat-kuatan sama kamu, bukan. Tetapi untuk membantu kamu mencapai sesuatu. Sama juga dengan pikiran. Pikiran kita sangat powerful, Pak. Sangat-sangat powerful. Kalau kita mencoba untuk melawan pikiran kita, ya bunuh diri. Mm-mm. Nah, maka satu-satunya pilihan yang paling bijak adalah bagaimana kita mempelajarin program dari pikiran. Pola dari pikiran. Pola-polanya pikiran itu kita pelajari. Kalau kita paham polanya, maka semuanya akan jadi mudah. Mudah dan sangat mudah. Saya sharingkan deh. Ya, apa pola pikiran yang paling mendasar? Ya, Mm-mm. paling mendasar nih. Yang dibutuhkan oleh pikiran adalah apa? Oke, sekarang gini deh. Sekarang kita pakai contoh uang. Oke, saya kepengen uang 1 miliar. Sekali lagi, kalau kita ngomong, kalau saya mengatakan saya kepengen uang 1 miliar, berarti sekarang saya nggak punya uang 1 miliar. Belum kejadian. Belum kejadian, belum ada. Ya, karena itu saya kepengen punya uang 1 miliar. Oke. Nah, ketika saya mengatakan saya ingin punya uang 1 miliar, maka pikiran adalah bagian dalam diri saya yang pertama kali langsung menolak. Langsung menolak.
langsung nggak setuju, langsung mentertawakan, langsung membuat rasa tidak enak awalnya. Pertanyaannya, apakah pikiran saya salah kalau menolak itu? Kalau dia bilang pikiran saya itu, udah lalu jangan aneh-aneh lah. Udah hayal, berhayal apa lu 1 miliar, orang kamu kerjanya cuma begini aja. Satu hari ya, kamu dapat 10.000 aja setengah mati. Dapat 100.000 aja setengah mati. Uang kamu paling tinggi aja cuma 5 juta. Kok gaya-gaya mau dapat 1 miliar? Dari mana? Ya, pikiran pasti akan mempertahankan who yang lama. Pertanyaan saya sederhana. Apakah pikiran salah? Apakah pikiran saya salah kalau mempertahankan itu? Who yang lama? Tidak. Ya enggak salah. Itu memang fungsinya dia. Ya kan dia ingin memastikan, Pak. Karena pikiran itu ketika masuk dalam zona yang unknown, yang tidak kita ketahui nih, yang itu bagi dia ini sebuah ancaman. Kamu mainlah ke zona yang kamu ketahui aja. Itu yang disebut dengan zona nyaman. Dan my old self, diri saya yang lama, itu zona nyamannya dia. Tadinya ini ya ditolak juga tadinya. Iya, iya. Ya sekarang dia masuk zona nyaman. Udahlah, sudah nyaman, lo ngapain? Mau keluar-keluar lagi? Pikiran akan mempertahankan, Pak. Jadi pikiran akan dengan bikin keraguan-raguan, bikin Mm-mm. ketakutan, bikin kekhawatiran. Nanti iya kalau enggak gimana? Kalau gini gimana? Kalau pertanyaan saya sederhana. Apakah pikiran salah melakukan itu? Jawabannya tidak. Memang tugasnya dia seperti itu. Nah, tugas kamu adalah meyakinkan pikiran, ya kan? Karena kalau pikiran itu teryakinkan, dia akan berubah kok. Pikiran itu cuma program. Kasih apa yang dia mau, dia akan berubah. Mm. Otomatis. Jadi kalau kita sekarang fokusnya untuk ngajak berantem pikiran, maka kamu akan capek sendiri. Karena sepanjang hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kerjanya cuma pukul-pukulan sama pikiran. Tidak ada guna. Ya, tidak ada guna. Kalau kamu Oh, setiap hari cuma memaki-maki pikiran, atau kamu berharap pikiran, ayolah pikiran, setujui apa? Oh, ya, ayo, disetujui lah. Ini loh proposal saya. Ini loh, saya kepengen punya uang 1 miliar. Ini ayo lah disetujui, ayolah. Kali ini aja. Nggak akan mungkin. Itu sama seperti kamu main apa program Microsoft Excel, program kamu salah, rumusnya salah, terus kamu bilang, ayolah Excel, benerin lah, ayolah, please, kali ini aja. Ya kamu sampai gila ya salah, pencet salah ya iya. salah. Ya Terus, terus, berapa? terus gimana? Konkretnya gimana, Ko Irwan, untuk Nah kemudian. sekarang saya tanya, kan gini, kita harus 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 lihat bagaimana pola pikir pikiran kita nih bagaimana. Apa sih sebenarnya yang diminta oleh pikiran kita? Supaya dia bisa percaya bahwa saya nantinya akan dilayakkan mendapatkan 1 miliar ini. Supaya supaya pikiran bisa percaya. supaya familiar menurut pikiran gitu ya kira-kira Ya, ya. iya dong. Apa yang pikiran mau? Apa yang kira-kira yang pikiran mau? Kalau kalau ini dikasih. Sebelum saya menjawab ke sana, seandainya pikiran saya approve nih, seandainya saya tahu nih apa rahasia tadi itu, seandainya pikiran saya, oke, ya udah bos, mari kita lakukan bersama-sama. Maka saya mendapatkan kekuatan luar biasa nggak? Ya dong. Maka manifestasi manifestasi saya jadi jauh lebih menyenangkan nggak? Karena kan pikiran musuh utama kita kan, Pak. Hmm, Yang menghambat manifestasi saya itu yang banyak drama itu kan pikiran saya sendiri, bukan orang lain. ya, Bahwa ya, orang lain ya, ya. meragukan ya, ya ngapain lu terima orang lain? Ya kan? Orang lain meragukan ya kenapa? Sepanjang kamu nggak menerima itu ya, ya anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya Ya, kan? ya, Bodoh ya. amat. Tapi kenapa lu dengerin omongan orang lain? Karena omongan orang lain matching sama pikiran kamu. Ya kan? Pikiran pikiran bilang, aduh bos, modelmu aja kok gaya-gaya 1 miliar, 10 juta aja kamu muntah darah. Tiba-tiba Pak Hendra teman baik saya juga bilang begitu. Ya, kan matching tambah Pak. tambah Sama, parah. tambah parah. Saya jadi makin bingung. Aduh, enggak mungkin. Ah, pertanyaan sederhana sekarang. Apa yang dimau oleh pikiran sih? Supaya pikiran bisa approve apa yang saya mau ini. Kasih apa yang pikiran mau. Begitu itu dikasih, maka pikiran akan berjalan. Apa yang dia mau? Saya kasih satu, Pak. Nomor satu yang dibutuhkan oleh pikiran adalah reason, Alasan ya. alasan. Mm-mm. Semakin kuat alasan kamu, pikiran akan melakukan. Contoh sederhana gini. Saya mau bangun pagi, Pak. Tiap hari jam 5 pagi mau lari pagi.
5 kilo. Oke, saya nggak pernah lakukan itu sebelumnya. Mm-mm. Itu beker berbunyi jam 5 pagi, Tit! Langsung, waduh, dingin loh. Aduh, hujan lagi loh di luar. Waduh, siapa itu yang ngomong aduh, aduh, aduh? Pikiran saya, Pak. Pikiran. Apa salah? Enggak. Nomor satu, kita nggak pernah melakukan itu. Nomor dua, ngapain? Nomor tiga, bisa jadi lu sakit, masuk angin. Ngapain? Tidur aja. Ya kan? Tapi saya tetap ngotot, saya butuh. Karena apa? Tensi saya naik nih sekarang. Dokter bilang harus banyak olahraga. Maka sekarang saya butuh reason, Pak. Saya butuh motivasi yang menggerakkan saya. Mungkin saya akan bilang, wah dokter udah bilang, lu ini udah tekanan darah lu tinggi nih, lu udah olahraga, wah 3 bulan lagi mati lu. 3 bulan lagi mati, lu mau mati, anakmu masih kecil-kecil. Oh ya juga ya, bener juga ya. Oh, bangun Pak. Semakin kuat alasan kamu, semakin berangkat. Dulu saya ingat anak saya tuh kalau mau bangun Pak, mau bangun pagi susahnya luar biasa. Ya, luar biasa susah. Bangun pagi, waduh, apalagi kalau liburan. Tapi kalau besok pagi, ayo besok pagi kita ke Bali. Karena perjalanannya jauh nih. Kita mau berangkat subuh. Jam 5 kita berangkat. Jam 3 dia udah nonton TV, Pak. Ayo berangkat. Berangkat, ayo let's go. Jam 3 udah nonton TV. Kenapa? Karena strong reason, Pak. Alasannya kuat. Kamu kasih dia alasan yang kuat, maka pikiran pasti nurut. Otomatis. Nggak ada namanya pikiran melawan strong reason. Nggak ada, Pak. Hmm. Karena itulah kita belajar. Karena itulah kita belajar teori A, teori B, teori C, belajar sama guru A, guru B, guru C. Tujuannya supaya apa? Supaya kita punya reason. Reason tuh nggak muncul dengan sendirinya, Pak. Nggak bisa. Iya, 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 iya. Nggak mungkin. Tapi, Nah, tapi, begitu tapi, kita, hmm, lanjut, lanjut, lanjut. begitu reason itu kita dapatkan, nggak ada, Pak, pikiran melawan itu nggak mungkin. Hmm. Nah, semakin kuat reasonnya. Jadi kalau sekarang pertanyaannya, Pak, kok saya susah bergerak? Gampang, cari aja reasonnya. Berarti reason kamu kurang kuat. Cari. Ada orang yang bisa meyakinkan lagi, cari lagi. Ya, terserah. Kita mau belajar mungkin, misalkan kita belajar dari ilmu kesehatan, ilmu pikiran, neuro linguistic program, belajar dari hipnoterapi, dan segala macam. Pokoknya kamu belajar sesuatu, tujuan cuma satu, cari reason. Kenapa saya harus melakukan itu? Hmm. Kalau why-nya nggak kuat, maka action kamu juga nggak kuat. Keren, Ya, contoh keren. sederhana, iya kan? Kalau sekarang saya tanya Pak Indra, ayo Pak Indra ke Amerika. Lah ngapain? Ngapain saya mau ke Amerika? Nggak mungkin. Oh cuma, ayo Pak kita jalan-jalan. Lah kengangguran apa? Iya, iya. Ngapain? Buang-buang duit. Tapi kalau saya bilang gini, Pak, di sini ada tender, Pak. Wah, ini kalau Heeh. kita lolos tender ini 100 miliar, Pak, di tangan kita. Berangkat nggak? Berangkat lah. Terus. Nah, itu. Nah, eh jadi tapi lagi-lagi ya teman-teman, lagi-lagi balik lagi bahwa semuanya tetap teman-teman harus pinter-pinter mengenali pola. Tidak harus kemudian sibuk setiap hari mencari reason, mencari alasan. Kan ada juga yang cocok untuk sekedar apa tuh namanya mengubah program pikiran itu dengan mengungkapkan kata-kata yang sekiranya sangat membangun dan itu diulang-ulang terus-menerus gitu Bisa. ya. Ada Ya, juga yang seperti itu. Tapi kalau ada. memang udah ketemu alasan, makin banyak alasan ya makin cepat juga sih. Jadi sangat-sangat realistis apa yang disampaikan oleh Ko Irwan ini, teman-teman. Pokoknya malam ini tuh sajiannya sangat lezat dan mengenyangkan gitu kira-kira ya. Ada yang mau ditambahkan, Ko Irwan? Iya, tadi bagus. Kalimatnya ada orang yang cocok afirmasi, ada yang orang yang cocok gini itu. Intinya gini, semuanya saling melengkapi, Pak. Mm-mm, mm-mm. Saya tetap menempatkan diri sebagai murid, sebagai pembelajar. Saya sendiri pun juga belajar dari banyak guru. Artinya kita tidak membatasin, Pak. Jangan sampai kita fanatik pada satu aliran, lalu kemudian kita berhenti belajar. Oke. Karena hidup ini adalah laboratorium untuk mengenal diri kita sendiri. Hmm. Eksperimen. Jadi jangan jangan langsung percaya omongan orang kalau ini begini pasti begini. Enggak. Coba, Ya. coba sendiri. Kamu nggak akan pernah tahu sampai kamu mencoba. Nah, mencoba pun kita harus melakukan trial and error, kita memodifikasikan. Jadi guru A ngajarin metode A, guru B ngajarin metode B. Boleh nggak kita mengkombinasikan A dan B demi kebaikan kita? Boleh.
Why not? Jawabannya boleh. Kan hidup-hidup kita sendiri. Iya. Ngapain kita tanya validasi sama orang lain? Ya Tapi kan gini hidup-hidup kok, kita sendiri. aku ada sesuatu yang mungkin perlu untuk aku sampaikan ya. Saya sampaikan ke Irwan. Ko Ya. Irwan kan pernah ya di dalam ebook The Prayer gitu kan menekankan pentingnya rasa syukur di dalam doa gitu ya. Nah, Ya. syukur kan ternyata punya pengaruh tersendiri dalam sebuah proses terwujudnya manifestasi gitu. Saya menjumpai banyak sahabat-sahabat itu yang ketika kemudian dia menyadari nafas, saat kemudian dia menghirup nafas, mengeluarkannya, batinnya itu penuh rasa syukur terhadap semesta. Hmm. Itu Ko Irwan, hampir semua masalahnya itu selesai. Oh. Itu banyak case seperti itu. Oh. Nah, secara apa ya, secara ilmiah mungkin ya, alasannya apa yang paling masuk akal kenapa dari menyadari nafas syukur aja hidup bisa berubah, jalan hidup bisa berubah gitu. Gimana itu? Ya, itu kalau kita belajar eh, power and force, ya hubungannya dengan power and force. Mm, 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 mm. Syukur itu energinya tinggi banget, Pak. Oke. Ya, syukur itu energinya tinggi sekali. Nah, sekali lagi tadi mengatakan energi govern matter. Energi itu mengatur matter. Nah, tingkat energi ini kan ada berbagai macam. Energi Ya, mengatur jadi materi ya. yes, energi govern matter. Energi ini ada levelnya, Pak. Yaitu kita belajar di power and force. Ada energi level rendah, ada energi level tinggi. Kemarahan kita itu ngatur, itu energi loh. Hmm. Bahwa kemarahan kita bisa mengatur materi, bisa. Coba kalau sekarang saya habis berantem sama istri saya, Pak Hendra pegawai saya, nggak ngapa-ngapain saya maki-maki, salah sedikit saya ungkit-ungkit. Iya, Lama-lama iya. Pak Hendra ikutan sebel nggak sama saya? Sebel dong. Menular, Mm-mm. ketularan kan? Padahal tadinya saya bermula dari mana? Dari saya berantem sama istri saya. Pak Hendra yang pura-puranya jadi pegawai saya misalkan kena dampaknya Pak. Jadi energi govern matter, energi tidak selalu punya tinggi, ada levelnya. Nah, energi syukur adalah energi yang paling tinggi. Nah, kalau kita belajar power and force dan kita belajarnya sampai level yang mendalam, secara secara alamiah kita tuh akan diarahkan menuju ke zona power, Pak. Secara alamiahnya. Yang membuat kita berada di bawah level bawah karena kita menutup jalur alamiah itu. Kita tidak mengizinkan jalur alamiah itu karena kita masih menikmatin kemarahan ini. Saya dendam sama Pak Hendra misalkan. Kenapa saya menyimpan ini sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun? Padahal kejadiannya mungkin sudah 30 tahun yang lalu misalkan. Iya, Waktu iya, kita iya. lagi main layangan misalkan, waktu kecil misalkan. Tapi rasa itu bisa saya pelihara sampai 30 tahun. Pertanyaan sederhana, kenapa kok saya pelihara ini? Karena saya menikmatin, Pak. Mm-mm. Ada orang yang menikmatin punya banyak musuh, punya banyak dendam itu kayak wah, kayak sebuah prestasi gitu. Mm-mm. Sehingga saya ngeblok, Pak. Sebenarnya energi saya mau naik menuju ke zona power itu diblok. Nah, ngeblok energi perlu energi, Pak. Coba deh. Menyimpan kebencian pakai energi nggak? Iya dong. Ayo, kalau saya berbohong nih, Pak, pakai energi nggak? Pakai energi. Tapi kalau saya berbicara jujur pakai energi ya? Nggak pakai, Pak. Misalkan Pak Hendra tanya, kemarin malam makan apa? Kalau kemarin malam saya makan restoran, saya bilang, oh makan restoran. 2 bulan lagi mungkin saya pasti bilang, oh makan restoran. Oh iya saya pernah. Tapi kalau saya berbohong makan di restoran itu, mungkin saya akan lupa. Kapan Pak saya pernah ngomong gitu? Oh lupa saya. Padahal saya berbohong. Berbohong itu menyimpan energi. Ya, sehingga kalau itu energi itu yang biasanya saya pakai untuk menyimpan itu, sekarang saya lepaskan, saya izinkan jalur alamiah itu, maka saya akan mengalami namanya surplus energi, Pak. Energi yang selama ini saya pakai buat investasi hal yang begitu-begitu, investasi sampah-sampah itu, Hmm. sekarang saya buang sampahnya, saya lepas, maka boom, terjadilah. Itu mengizinkan. Itu yang terjadi pada saat kenapa kita, ketika kita nafas syukur tadi ke atas, kita kembali lagi ke jalur alamiah kita. Jalur alamiah kita akan diarahkan menuju ke zona power. Selama ini kita tuh ngeblok. Yang tadi kenapa kok orang itu tiba-tiba, wah
dapat rasa plong yang luar biasa. Semakin banyak tekanan, semakin banyak sampah yang kamu simpan, semakin besar plong kamu, otomatis. Kok bisa? Karena semakin banyak sampah yang kamu simpan, energi yang kamu pakai buat memelihara sampah itu besar, semakin besar juga. Bayangkan kalau sekarang tiba-tiba sampah itu lepas, kamu nggak perlu lagi mengeluarkan energi seperti segitu gede, maka kamu akan surplus energi. Lah itulah yang menjelaskan kenapa kok napas syukur itu menghasilkan powerful, sangat powerful. Bahwa solusi dari semua masalah kamu itu sebenarnya sudah ada dari dulu, sudah manggil-manggil, tapi kita sendiri yang ngeblok karena kita sibuk ngurusin kebencian kita. Kita sibuk ngurusin dengan kebingungan kita, kekhawatiran kita. Itu terus yang dipelihara, ketakutan. Kita tidak mengizinkan itu keluar, padahal sebenarnya solusi itu sudah muncul. Begitu itu dilepas, boom, maka solusi akan masuk dengan sendirinya, secara otomatis. Ya, menarik sekali ya. Oke, Tapi kayak begitu. meskipun meskipun lezat dan mengenyangkan, kalau terlalu banyak juga nggak bagus ya, teman-teman. Muntah-muntah ya. Ini sekali lagi kita akan hadirkan Ko Irwan Hiro ini tiap minggu sekali rencananya teman-teman. Penjelasannya sangat mudah dipahami dan acara ini disponsori oleh Serenova. Jadi Ya, teman-teman yang mau pesan lagu afirmasinya CIN itu banyak banget yang pesan dan harganya hanya 100.000. Dan ada juga parfum personal buat teman-teman ya yang mau dibikinkan parfum Serenova berdasarkan tanggal lahirnya. Silahkan bisa didapatkan di admin Haji Roso. Dan ada juga video-video rekaman menarik, videonya Ko Irwan Hiru dan Ci Yen dengan berbagai kebutuhan nanti bisa ditanyakan semuanya di Ngaji Roso. Sekali lagi malam hari ini sangat berkesan sekali Ko Irwan. Terima kasih banyak mengingatkan kita semuanya. Kita akhirnya bisa semacam kayak menyelami satu hal yang mungkin selama ini kita sering kejar-kejar di luar, Ko Irwan. Padahal sesungguhnya ia sudah ada berada di dalam gitu ya. hmm, Kekuatan manifestasi dari sebuah kesadaran murni gitu. Seperti yang yes, diajarkan oleh Eckhart Tolle tadi yang disinggung sama Ko Irwan. hmm, Keajaiban itu tidak datang dari sebuah ambisi, ego, tapi dari keheningan yang sadar. Bukan dari ingin hmm, punya, tapi dari menjadi gitu kira-kira ya Ko Irwan ya. yes, Nah, ya, mungkin wow. sebagai final statement, Ko Irwan, untuk teman-teman semuanya. Ya, topik malam ini luar biasa sekali. Eh, kita, saya juga nggak menyangka kita akan larinya sampai ke dalam itu, sedalam itu. Karena pertanyaannya juga bagus-bagus, Iya, ya. iya. Nah, mungkin ya ini berlaku bukan cuma buat teman-teman, tapi juga buat saya juga. Sekedar pengingat bahwa eh, kita adalah bos dari atensi kita, dan setiap hari cobalah luangkan waktu 5 menit, 10 menit untuk mengarahkan atensi itu, arahkan ke awareness-nya. Karena disitulah letak jawaban dari semuanya. Ya, jadi kalau kita bisa mengarahkan itu, memang sekali lagi ya ini proses. Kita Iya, nggak bisa iya. bilang satu kali langsung jalan, nggak bisa. Semua itu proses. Nikmatin prosesnya. Jangan pernah langsung minta hasil akhir, hasil instan. Tujuan kita tuh nikmatin prosesnya. Fokus pada perjalanannya, fokus pada proses. Jadi boleh nggak kalau saya melakukan kesalahan? Boleh, nggak apa-apa. Nggak ada yang mau menghakimi kamu atas kesalahan kamu tuh nggak ada selain dirimu sendiri. Ya, kamu juga tidak perlu validasi dari orang lain, nggak perlu. Jangan pernah tanya, bener nggak cara saya nih? Kapan waktunya? Pakai baju apa? Udahlah, udah stop pertanyaan seperti itu. Cari jawaban itu ke dirimu sendiri, sesuaikan setiap orang berbeda-beda. Tapi yang paling penting adalah niatkan, beranikan diri untuk bertemu dengan your true self. Karena itu adalah kunci jawaban untuk mengubah who, untuk melepas dari identitas kita yang sekarang. Itu ada di situ jawabannya. Tanpa itu kamu akan sulit sekali. Bahwa tadi kita belajar ilmu pikiran, yes betul, betul, itu pelengkap, saling melengkapin. Tapi yang paling utama, sudah saya sharingkan yang terbesar itu adalah bagaimana kamu menemukan atau terkoneksi dengan awareness. Itulah jati dirimu sebenarnya. Begitu kamu terkoneksi dengan itu, maka semuanya akan disesuaikan. Semuanya akan disesuaikan. Dan lagi-lagi, kamu akan menemukan cara versi dirimu sendiri, kamu akan menemukan jalan versi dirimu sendiri, tanpa harus mengikut orang lain siapapun itu.
Kamu akan bangga menjadi dirimu sendiri, menemukan jalan itu, dan ya kamu akan menemukan jati dirimu kenapa kamu berada di dunia ini. Itu poin Mantap. yang terpenting dari semuanya. Oke, Oke, Ko Irwan. keren. Saya ucapkan selamat buat siapapun yang nonton video ini ya. Kita terus bertumbuh gitu ya. Kita tercerahkan luar biasa malam hari ini. Ko Irwan, sekali lagi terima kasih ya atas Thank you, waktunya. thank you. Sehat selalu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuk. Hendra. Thank you, thank you.